Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi sikap dan perilaku wirausaha. Kalau di pertemuan kemarin kita membahas tentang keberhasilan wirausaha, yaitu faktor penyebabnya apa saja. Maka pada pertemuan kali ini kita membahas yang sebaliknya, yaitu tentang kegagalan wirausaha. Jadi setiap hal itu sudah diciptakan berpasangan. Jadi kalau misalkan ada siang dan malam, ada laki-laki dan perempuan, maka di sini juga sama, ada keberhasilan dan juga kegagalan. Nah, secara umum atau secara garis besar, tentu faktor penyebab kegagalan wirausaha yaitu ya kebalikan dari keberhasilan kemarin, yaitu misalkan di sini saya bacakan dulu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Kegagalan wirausaha kebanyakan dikarenakan karakter dari wirausaha sendiri. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang faktor manusia, baik itu karakter, ilmu maupun pengalaman dari wirausaha itu sendiri. Ini juga sama, keberhasilan juga seperti itu, kegagalan pun juga seperti itu. Jadi faktor utama itu tentu dari wirausaha itu sendiri. Kemudian selain itu menurut Zimmer terdapat beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya wirausaha yang dijalankan. Nah, di sini saya akan membahas beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kegagalan wirausaha. Secara umum saya tekankan bahwa ini kebalikan dari keberhasilan wirausaha kemarin. Yaitu yang pertama itu adalah tidak kompeten dalam manajerial. Jadi sebuah usaha terutama yang skalanya itu sudah melibatkan pegawai, punya karyawan atau pegawai, tentu sebagai bos atau sebagai wirausaha yang menghandle usahanya, maka di sini kemampuan manajerial itu sangat penting dibutuhkan. Jadi tidak kompeten dalam manajerial adalah salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Dalam menjalankan usaha diperlukan kemampuan manajerial yang baik. Hal ini dikarenakan dalam setiap langkah usaha membutuhkan proses integrasi, koordinasi organisasi dan perpaduan dalam setiap proses yang dilakukan. Mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran memerlukan kemampuan manajerial. Oleh karena itu seorang wirausaha harus kompeten dalam manajerial. Nah, jadi terkadang kita kan membutuhkan orang lain, membutuhkan karyawan atau pegawai untuk membantu usaha kita. Nah, di sini itu mulai dari perencanaan, produksi, pemasaran maupun mungkin evaluasi dari apa yang sudah dijalankan. Maka di sini kan membutuhkan kemampuan untuk mengintegrasikan semua itu dengan baik. Jadi seseorang yang menjadi pemimpin atau istilahnya yang memandu, menghandle, maka kemampuan manajerial itu sangat-sangat dibutuhkan. Yaitu kalau misalkan wirausaha itu tidak kompeten, maka di sini bisa jadi wirausaha itu akan mengalami kegagalan. Terus kemudian selanjutnya adalah kurang pengalaman. Nah, seperti yang sudah saya tekankan di bagian keberhasilan usaha, kita harus bisa belajar dari pengalaman, baik pengalaman diri sendiri maupun pengalaman dari orang lain. Kita harus bisa mengambil hikmah. Nah, di sini kurang pengalaman adalah salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Pengalaman merupakan ilmu terbaik yang akan memberikan pembelajaran bagi seorang wirausaha dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, tindakan terbaik yang akan diambil apabila menemui kendala dalam menjalankan usaha sehingga terhindar dari resiko atau kerugian. Jadi kalau kita sudah belajar dari pengalaman, kita kan sudah tahu bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menghadapi pengalaman itu, atau kira-kira ketika kita menghadapi A, kita bersikap seperti apa, kita menghadapi masalah B, kita akan bersikap seperti apa. Itu kita sudah bisa belajar. Jadi di sini kita tidak salah langkah, kemudian akan berpengaruh pada usaha kita. Nah, itu pengalaman itu juga salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadi seorang wirausaha yang sukses. Jadi bisa jadi kurang pengalaman atau kurang bisa belajar dari pengalaman itu akan menyebabkan usaha kita gagal. Kemudian selanjutnya adalah tidak bisa mengelola keuangan. Nah, ini kemarin kita sudah mempelajari tentang keuangan. Keuangan itu sangat penting, meskipun itu bukan segalanya. Tapi di sini
yang paling penting, meskipun kita punya uang yang banyak, modal yang besar, tapi kalau kita tidak bisa mengelola keuangan itu akan menyebabkan usaha kita itu bisa jadi gagal. Nah, tidak bisa mengelola keuangan atau modal adalah salah satu penyebab kegagalan. Di dalam faktor yang mempengaruhi keberhasilan disebutkan bahwa keuangan menjadi salah satu faktor. Namun uang yang banyak belum tentu usaha yang dijalankan berhasil, seperti yang sudah saya katakan tadi. Sebaliknya, uang yang sedikit belum tentu juga membawa usaha itu gagal. Oleh karena itu, banyak sedikitnya modal atau keuangan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar hasil dan tujuan usaha itu bisa tercapai. Nah, salah satunya adalah mampu mengelola keuangan itu sesuai dengan pos-posnya. Nah, sesuai dengan alokasinya itu untuk apa, sehingga dipikirkan dengan baik, sehingga pada akhirnya itu bisa menjadikan usaha itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya yaitu lokasi yang kurang mendukung. Seperti yang sudah saya katakan di keberhasilan kemarin juga, lokasi dari pemasaran kita dalam melakukan wirausaha atau membuka usaha itu sangat penting, terutama kalau misalkan contohnya kemarin usaha laundry atau mungkin warung makan. Nah, itu bisa ketika salah memilih lokasi, maka usaha itu kurang bisa berjalan dengan baik. Jadi lokasi yang kurang mendukung adalah salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Tempat yang strategis tentunya akan mendukung keberhasilan dalam menjalankan usaha. Lokasi usaha yang dekat dengan pasar dengan tujuan akan memudahkan konsumen. Kemudian semakin kenal pasar dengan usaha, maka tujuan utama usaha kita akan lebih mudah tercapai. Jadi terutama ini adalah untuk usaha yang offline atau mungkin layanan jasa, misalkan rumah kos bisa juga. Jadi kalau kita membuka kos-kosan, kalau kita membukanya itu di daerah yang jauh dari pemukiman atau bukan pemukiman, perkantoran atau mungkin kampus atau mungkin sekolah-sekolah, nah itu juga kalau jauh dari situ juga akan kurang diminati. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah gagal dalam perencanaan. Nah, di sini sesuai yang saya tekankan bahwa perencanaan itu sangat-sangat penting. Jadi di sini kalau kita hanya angan-angan, ide, kemudian langsung geruduk-geruduk action tanpa perencanaan yang matang, itu juga bisa akan menjadikan salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Nah, di sini gagal dalam perencanaan adalah salah satu faktor penyebab kegagalan wirausaha. Perencanaan usaha merupakan salah satu hal yang penting. Perencanaan terdiri dari berbagai macam kalkulasi terkait usaha yang dilaksanakan. Perencanaan usaha terdiri dari berbagai faktor, mulai dari proses, pemasaran, serta berbagai usaha yang lain. Perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kalau misalkan kalian hanya sekedar gerusa-gerusu, kemudian tidak matang dalam merencanakan, ibaratnya tadi sudah saya katakan bondo nekat misalkan, kemudian tanpa pemikiran yang matang, maka di sini bisa jadi tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi itu adalah faktor yang bisa menyebabkan gagal dalam berwirausaha. Kemudian yang selanjutnya adalah sikap yang kurang bersungguh-sungguh. Jadi seperti yang sudah saya katakan, kalian harus semangat, kalian harus pantang menyerah ketika menjadi seorang wirausaha. Jangan istilahnya setengah-setengah atau kurang bersungguh-sungguh. Di sini harus mempunyai komitmen yang tinggi. Kemudian harus bekerja keras, mendedikasikan seluruh sumber daya yang ada, semangat yang tinggi. Jadi di sini kalau kalian punya usaha yang baik, maka juga hasilnya akan baik. Jadi kalian harus istilahnya itu harus tidak setengah-setengah, jadi harus bersungguh-sungguh, harus berdedikasi, harus terjun, istilahnya harus mau melakukan apapun untuk usaha itu. Jadi kalian harus totalitas. Nah, jadi kalau menjadi seorang wirausaha yang
ingin sukses, maka kalian harus punya totalitas. Kalau kalian setengah-setengah, bisa jadi itu adalah faktor yang menyebabkan kalian itu kurang sukses atau gagal dalam berwirausaha. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan adalah salah satu faktor penyebabnya. Seorang wirausaha harus siap dengan segala risiko yang akan dihadapi di masa depan. Selain itu, harus memiliki keinginan untuk selalu belajar dan paling maju ke depan. Artinya, harus berani menjadi pelopor berbagai perubahan terhadap usaha yang dijalankan. Dengan begitu, usaha yang dijalankan akan sesuai dengan kemajuan teknologi yang ada. Sudah, jadi saya juga jelaskan bahwa dunia wirausaha itu adalah dunia yang sangat dinamis. Jadi dari masa ke masa, dari waktu ke waktu itu akan selalu berubah sesuai dengan zaman, sesuai dengan apa yang diminati oleh konsumen. Jadi selalu dinamis. Contoh misalkan kalian lihat HP itu dulu itu adalah merek Nokia, itu yang paling menguasai pasar. Kita lihat sekarang Nokia itu kan hampir tidak ada di pasaran. Jadi kurang bisa peralihan dan transisinya dari masa sebelum Android ke setelah Android, itu Nokia itu kurang mampu beradaptasi atau menyesuaikan dengan teknologi. Jadi dari sini itu sebuah wirausaha itu bisa jadi gagal ketika dia tidak bisa beradaptasi. Memang ada kalanya kita tidak mengikuti tren, tetapi ada kalanya kita juga harus mengikuti tren. Nah, kita lihat apa usaha yang dijalankan, karena bisa jadi usaha A itu akan berbeda dengan usaha B. Terus kemudian yang selanjutnya adalah kurang pengawasan peralatan. Jadi salah satu penyebab kegagalan itu kurang pengawasan peralatan, karena misalkan beberapa usaha itu kan membutuhkan peralatan yang harus diawasi. Apabila fasilitas atau peralatan usaha tidak dapat berperan sebagaimana mestinya, tentu usaha akan mengalami hambatan dan juga menyebabkan kegagalan. Oleh karena itu perlu dilakukan manajemen peralatan usaha yang baik agar usaha dapat mencapai tujuan. Jadi kan banyak dari usaha itu yang menggunakan peralatan-peralatan tertentu, peralatan khusus. Nah, jadi kalau misalkan peralatan itu kurang diawasi, kurang digunakan dengan baik, dirawat dengan baik, atau mungkin di manajemennya kurang terlalu diperhatikan, maka bisa jadi terkadang hal sepele itu bisa menyebabkan kegagalan dari wirausaha. Yang dianggap mungkin tidak terlalu berpengaruh, bisa jadi itu akan menjadi faktor penyebabnya malahan. Jadi di sini setiap apapun hal kecil itu harus dipertimbangkan agar usaha yang kita jalankan itu tidak mengalami kegagalan. Jadi harus dilihat secara mendetail, harus dipelajari bagaimana cara agar faktor ini tidak bisa menjadi penyebab kegagalan dari wirausaha yang sedang dijalankan. Mungkin itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan kegagalan wirausaha. Jadi secara umum sebenarnya kebalikan dari keberhasilan wirausaha kemarin. Jadi kalau misalkan kalian mau mencari contoh yang lain juga boleh, silahkan, monggo. Yang penting secara umum faktor penyebabnya itu adalah seperti ini. Terima kasih, mungkin itu untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.